Jadi itu banyak statement seperti itu keluar sekarang ya. Apalagi kita kejutkan dengan adanya beberapa ya modal kit yang keluar seperti Eternal Glory Star, oke. Terus ada Solomon, terus sekarang ada yang yang Grace itu loh ya, yang dari SNAA, oke. Jadi apakah itu bootleg Asmodee, bootleg Stargazer, bootleg GPO-an? Jadi kita bakal ngebahas di sini, oke. Jadi ini kita ngomong secara fair ya, teman-teman. Kita kesampingkan dulu orang-orang yang ngejudge ya tanpa alasan tertentu, oke, tanpa analisa ya. Jadi kita ngomong secara fair di sini ya. Barang third party. Kalian ngerti nggak third party itu pengertiannya apa? Third party itu secara apa? Secara simpelnya itu ATM ya, bukan ATM tempat duit ya, bukan ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke? Itu satu. Yang kedua, bootleg. Bootleg itu apa sih? Bootleg itu replika, tiruan bro. Oke, jadi contoh. Gue punya ini nih. Gue punya Jakku Pink gue nih. Oke. Nah, ketika ada pihak lain menjiplak ini 100%, detailnya sama, warnanya sama, frame-nya sama, dan ini ya poin pentingnya ya. Kalian tahu nggak sih, barang ori Bandai itu ya, itu mereka tuh terkenal dengan frame master grade mereka yang sangat wow lah gitu loh ya. Itu kan boleh dibilang satu-satunya produsen frame master grade kayak gitu kan. Ketika para kompetitor ini yang notabene yang ngejiplak 100%, mau frame-nya, mau semuanya itulah ya, itu udah kategori bootleg ya. Kategori bootleg itu berarti 100% jiplak semua. Oke teman-teman, keep in mind ya, bootleg itu 100% jiplak semua, dari kulit luarnya, dari tulangnya, apapun itu semua, oke? Dan nggak ada editan apapun, sedikit pun nggak ada, modifan apapun tuh nggak ada, oke? Nah, third party, gua rada lucu ya, semenjak ada keluar yang kemarin tuh si Solomon itu pada bilang itu barang KW. Dan yang paling hebatnya lagi, Eternal Glory juga dibilang barang KW ya. SNAA yang merek SNAA yang Grace itu juga dibilang bootlegnya Asmodee. Ini rada lucu sih. Oke, gua kasih kalian satu deh kayak gini ya. Gua ada ketemu orang nih. Ini mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu deh ya, beberapa teman-teman kita ya yang dari grup ZC udah tahu lah. Gue pernah ngelabrak ya beberapa orang di grup FB, oke, forumnya ya. Dia itu ngehina Eternal Glory Star itu KW gitu loh ya, KW, dan gue labrak nih, ternyata dia sendiri nge-PO barang ini juga gitu loh, kan itu munafik kan. Jadi orang-orang ngatain barang KW ini ternyata di belakang tuh mereka tuh PO gitu loh, dan mereka suka gitu kan. Jadi kemunafikan ini yang bikin jadi komunitas Gampla ini jadi toksik banget sih, jujur aja sih ya. Jadi gue ngomong kayak gini buat biar komunitas kita ini lebih ya udahlah gitu. Lu mau beli KW, lu mau beli ori, lu mau beli third party silakan ya. Sedangkan gue di sini pun ya, gue bilang sama kalian ya, gue memang fokusnya kayak review barang-barang ori. Third party kita udah review, tapi kayak kita nggak boleh review barang KW gitu loh. Gue ada alasannya juga. Yang pertama itu apa? Tangan gue tuh udah berdarah-darah semua bro, oke, sampai jari gue tuh terbelah dua, ini daging terbelah dua. Gue tuh nggak mau nyiksa diri gue dah gitu dah. Kalau barang KW itu kayak gitu, memang snap fitnya kurang bagus ya, kualitasnya juga kurang bagus, dan juga tidak itulah itu semua lah. Memang harganya murah, dan terkadang ya shape-nya itu, estetiknya itu memang lebih bagus daripada Bandai, oke? Kita ngomong fair aja dong, ya kan? Gue ini bukan penyokong merek-merek apapun gitu loh. Jadi yang penting kategori Gampla itu apa? Fun. It's fun, friendly, friendship ya, kita berteman dengan hobi kayak gini ya, kita bisa bergaul dengan siapapun ya. Kita itu nggak kayak membeda-bedakan, lu beli barang KW, nggak usah sama kita. Lu beli barang, cuma beli barang kayak gini nih, nggak usah sama kita. Lu beli barang third party, lu beli bla 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 itu. Makanya itu kita ngomong kenyataannya ya, kita ngomong realitanya ya. Makanya komunitas Gundam kita tuh pecah banyak gitu loh. Karena kenapa? Karena ada perdebatan yang nggak guna seperti ini ya. Jadi ini di sini gua sebagai orang netral sih ya, gua netral dan gua ngomong secara fair gitu ya, biar teman-teman tahu gitu, biar teman-teman yang newbie nggak masuk ke jurang toksik, oke? Karena ingat, hobi itu dibawa santai aja, oke? Nggak usah nembak sana nembak sini gitu, ngatain orang ini ngatain orang gitu, nggak usah ya, oke? Jadi kalau misalnya kalian nanya gue apakah gue punya barang KW, punya nih. Nah, nampak gue ada kok, ini barang KW SF Dramo di sini, oke? Ini yang bikin jari gue berdarah itu, jempol gue ya. Oke, untuk masalah third party ya. Nah, jadi kalau third party ini, gue merasa itu bukan KW loh. Solomon, Eternal Glory, sama yang Grace itu bukan KW ya. Jadi Bandai itu nggak buat kayak gituan. Oke. Nah, Eternal Glory, kita mulai di Eternal Glory dulu. Eternal Glory, ya itu memang shape-nya kita secara kasat mata tuh kita nampak lah. Itu bahwasannya itu barang Stargazer, kita ngomong. Itu Gundam Stargazer, ketara banget. Tapi, apakah itu beneran Stargazer? Kalau kalian lihat secara seksama, itu udah beda bro. Coba kalian lihat bagus-bagus. Ya, kalian bandingkan sama art originalnya. Kalian bandingkan. Itu satu. Kedua, nama diganti. Oke.
kayak tadi gue bilang, kalau bootleg itu semuanya 100% disamain, nama juga gitu loh. Nah, tapi kemarin ada nanyain gue, kayak mana kalau Astray Mars Jacket itu? Astray Mars Jacket itu itu gimana ya? Dia ambil nama Astray, terus Mars Jacket juga. Otomatis kena, bro. Dan dia pakai frame MG, di mana tuh frame-nya Bandai. Itu udah krusial banget, bro. Berarti secara gak langsung meskipun dia beda teknologi, tapi dia kan ngejiplak blueprint Bandai punya frame kan. Itu krusial ya. Dia salah di sana. Dan juga penamaan gak boleh pakai nama itu. Oke, lanjut. Ya, Eternal Glory. Lu lihat gimmick seperti itu, Bandai nggak ada pernah buat. Oke. Terus frame, inner frame-nya itu Bandai nggak pernah buat seperti itu juga. Dan kualitasnya juga beda. Oke, dengan ekstra aksesoris dan sebagainya lah. Detail-detail kecil juga nggak ada. Oke. Jadi secara 100% kalau kita ngomong ya, itu bukan KW. Bandai sama sekali nggak pernah buat seperti itu. Meskipun kita tahu Stargazer, tapi namanya udah beda. Kayak udah gue bilang, gua pun kalau punya IP seperti ini, kalau orang lain lihat gitu loh kan, ini kan punya gua nih, tapi gua tahu, oh ini punya gua nih, tapi bentar gua lihat dulu, namanya beda anjir, namanya beda, bentuknya juga beda gitu loh. Contoh gua punya restoran lah ini ya, ini bayangin aja ya, ini biar lebih gampang ya. Gua punya restoran nih, gua punya menu ayam kung pao nih, nama restoran gua tuh ABC ya. Nah, kompetitor gua yang di sana, mereka ngejualin ya, pertama harga lebih murah, kedua namanya itu ya mungkin DEF lah. DEF ya, oke, jadi beda, oke, DEF. Nah, menunya itu sama gua gitu loh, bentuknya ayam kung pao, bentuknya sama. Tapi kalau misal orang-orang lain ke sana pas lihat ngecek, loh harganya beda. Terus lihat lagi nih, kalau dilihat sesama, ini beda loh. Dia ada tambah kacang mede, ada tambah ini, tambah itu, rupanya gitu loh. Jadi orang mengira apakah rasanya bakal sama, pas orang makan rasanya beda. Bukan gue punya gitu, nggak sama kayak gue punya gitu loh. Yang bikin gue terkenal tuh ayam kung pao gue, tapi orang lain ada berinovasi di atas inovasi gue. Apakah salah? Enggak cuy, gue nggak bisa nge-strike dia juga. Apalagi namanya juga beda gitu loh. Misal nama restoran dia beda, nama produknya gue punya ayam kung pao. Misal gue punya ayam kung pao, dia punya ayam kung pao. Mungkin dia punya beda lagi, mungkin dia bilang ayam apa lah gitu lah, entah ayam emas kayak atau ayam apa kayak gitu kan, ayam emas, ayam biji, tapi kok biji, ini kayak gitulah kira-kira lah. Jadi nggak bisa cuy gitu loh, meskipun kita ketara namanya nampak ya sama ya. Itu satu, itu contoh biar kalian lebih gampang nangkep ya. Jadi itu udah beda banget untuk yang Eternal Star Glory ya. Itu gua sendiri, gua tuh nggak munafik kan, udah gua bilang, kita tuh fair kok. Gue pingin gue beli gitu. Yang penting gue bukan beli barang KW gitu loh, karena yang kayak gue bilang, gue udah pengalaman di sana gitu loh ya. Dan gue gak kuat lah kalau di barang KW, gue akui lah ya, karena tangan gue sih. Nah terus kalau untuk si Solomon, oke, si Solomon ini orang-orang pada bilang itu GPO-an, itu ketara banget GPO-an, ketara banget ya. Dan shape-nya itu kayaknya kayak nggak dimodif sama sekali gitu loh kan. Tapi oke. Nah, kalian bilang secara IP, nggak bisa. Namanya memang Physalis juga ya, Physalis juga. Tapi dibilang Solomon. Kalau itu yang beda itu kan, itu Physalis juga. Tapi kan gitu doang gitu loh. Dia ini nambah gitu loh kan. Jadi ini susah nih. Yang bagian ini susah. Barang kalau lu bilang KW. Mau bilang ori. Dia tengah-tengah dia. Kenapa? Solomon itu, lu coba lihat gimmicknya. Dan dia punya dinamo di bazooka-nya loh. Bazooka-nya bisa muter loh. Dan gue bilang sama kalian semua ya, Bandai itu nggak pernah punya teknologi seperti itu di dalam model kitnya. Kalian udah lihat kan? Bazooka-nya si Solomon itu bisa muter. Apakah Bandai pernah ngebuat seperti itu? Sepertinya sampai hari ini gua udah di dunia Gampla udah hampir 20 tahun lebih. Iya sih, 20 tahun lebih sih. Nggak pernah nemu ya Bandai ngebuat hal seperti itu, kecuali ya lu bilang mainan Crash Gear dan sebagainya, itu beda lagi lah. Lu jangan gabungin. Kita ngomong kategori Gampla di sini ya. Jadi kita ngomong dalam ranah hobi ya, hobi kayak gini semua ya. Gue bilang sama kalian ya, ini pendapat gua ya. Jadi mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan komen aja, oke? Jadi ini kita sharing doang ya, apa. Jadi ini tanggapan gua aja ya, apa pandangan gua soal ini ya. Soalnya gua merasa ini heboh-heboh, kayak nggak penting gitu lah, gue bilang gitu loh. Jadi toxic gitu loh, gue bilang. Itu udah beda. Gimmicknya itu juga beda. Coba kalian bandingkan sama GPO-1 dulu si Bandit punya, si Bandai. Itu gimana? Beda kan? Emang Bandai ada buat kayak gitu? Enggak kan? Coba kalian lihat detailnya. Apakah detailnya Bandai ada buat seperti itu? Enggak juga kan? Jadi kalian ribut-ributin apa? Gue pun nggak ngerti sih. Itu GPO-an! Itu bootleg! Like, come on dude. Gak usah sampai kayak gitulah. Jadi kita lihat aja gitu kan. Itu dari sana udah beda gitu loh. Jadi lu bisa ngomong tengah-tengah jadinya.
Ya third party, tengah-tengah tuh third party. Between, ya, di antara barang ori dan KW itu tengah-tengah tuh apa? Third party. Udah gitu aja dah mikirnya. Ori iya, KW iya. Jadi gimana? Ya udah third party. Simpel kan formulanya kan? Ya udah gitu aja guys. Jadi nggak usah ngejulitin atau apalah gitu loh. Have fun aja lah, udahlah gitu loh. Kalau memang kalian pengen beli, ya beli. Gak usah munafik ya. Gue nemuin banyak orang kayak gitu kok. Dikatain habis-habisan itu Eternal Glory-nya gue paling ingat itu. Tapi sendiri beli juga nya. Gak usah lah sampai kayak gitu ya. Kalau misalnya cuma mau cari muka doang. Terus yang SNAA, yang si Grace itu gimana? Itu juga third party bro. Memang secara nggak langsung kita lihat itu Asmodee kan udah gue bilang. Dari namanya juga beda. Emang ada frame yang bandai buat kayak gitu? Nggak ada cuy. Ya, tolonglah. Oke. Kalian kalau mau ngomong, kita lihat dulu. Kita analisa dulu. Gitu loh. Kalian lihat. Apakah ini benar-benar layak katakan bootleg atau enggak? Kalian ngerti nggak arti bootleg itu apa? Gitu loh. Ngerti gak? Kalau gue sih selama ini gue lihat mayoritas seluruh dunia, bukan di sini doang ya, di seluruh dunia. Karena gue udah ke forum-forum luar negeri juga. Itu mereka nggak ngerti arti bootleg itu apa. Dan muncullah si paling pintar soal masalah copyright keluar semua. Makanya gue bilang, terkadang di ranah hobi kayak gini harusnya kita tuh bawa santai aja nggak sih? Ini gue selalu bakal ngomong kayak gitu sih, karena biar kita ada mindset dulu nih. Kalau kita tahu ini KW, ya udah kita diem aja. Paling kita sharing sama teman kita, oh bro ini KW nih bro, lu mau beli ya gitu. Gak usah bilang nanti ada berita baru, oh ini KW dan sebagainya gitu loh. Enggak guys, ya jadi itulah ya. Nah terus misalkan nanya nih, lo jadi Bandai kok diem-diem aja? Nah itu gue bilang sama kalian ya. Itu kita bakal bahas di next content, bukan di sini. Kita di sini bahas ya cuman third party dan bootleg ya. Nah untuk masalah Bandai, sebenarnya mereka itu harus memperbaiki sistemnya sih gue bilang sih, marketingnya. Karena gini ya, third party ini mereka tuh mendengarkan consumernya. Selalu. Mereka tuh mendengar consumer. Jujur gue bilang sama kalian, bootleg itu juga ngedengerin consumernya. Kalian masih ingat masalah Astre Omega? Oke? Masih ingat ya? Astre Omega itu orang-orang dari dulu pada cari. Dan bootleg yang ngeluarin. Karena kenapa? Astre Omega tuh pay Bandai. Gak semua orang sanggup beli. Gak semua orang sanggup beli. Dan orang kalau nampak ada KW-nya, meskipun dia kurang bagus atau gimana pun, orang pasti gas langsung gitu loh. Apakah itu salah? Enggak. Kalau itu duit lu, hak lu lah. Itu duit lu. Gua sampai hari ini aja di grup sama teman-teman kita semua di sini, gua nggak pernah ngelarang mereka beli barang KW loh. Kalian mau beli KW, mau beli ori, mau beli apa terserah, mau third party terserah. Malah sekarang gua yang diracunin sama mereka third party gitu loh. Jadi let's just be real gitu loh. Kok gue sih ngomong realistis ya di sini ya. Oke, jadi kemarin gue juga udah buat polling nih, kayak gue liat respon teman-teman ya di komunitas itu kan. Itu rata-rata teman-teman kita ini semua intelijen semua nih rata-rata nih ngomongnya gitu loh, yang gue baca. Dan ada beberapa komen yang menarik gitu loh, menurut gue ya. Jadi berarti kita tuh at the same page gitu loh. Rata-rata kita di sini semua tuh fair. Oke, inti utamanya apa? Gameplay is fun, man. Bawa santai aja lah. Oke. Jadi mungkin teman-teman bakal nanya lagi, Bang, jadi ini ke depan bakal makin banyak nih kayak ginian. Ya bakal makin banyak. Lo tau nggak alasan kenapa makin banyak? Lo tahu? Alasannya itu salah semua di Bandai sih, gue bilang sih. Kenapa? Karena jangan salah ya, sosmed itu zaman sekarang itu cepet. Oke? Menjangkau kemana-mana. Ketika kalian di forum-forum kalian ketik semua, ya ini untuk seluruh dunia ya, gue ngomongin semua untuk seluruh dunia ya. Ketika kalian ngetik, kalian tuh pingin Gundam apa, pingin unit apa yang nggak dirilis Bandai. Bandai mah, who give a damn shit man. Kalau ke Bandai mah dia fokus ke agendanya lah. Mereka fokus ke pelangi-pelanginya gitu loh. Ya kalau misalnya barang terpaut ini, mereka tuh bakal baca, bakal tahu. Kalian minta apa, market lagi pesan apa. Makanya kenapa barang third party bakal lebih gila daripada barang Bandai. Dan barang third party ini bakal terus-terusan memproduksi barang-barang seperti ini terus. Jadi jangan karena 3 ini udah keluar kalian jadi heboh. Bagi gua luar biasa sih sebenarnya sih. Ya, dan gua salut sih sama barang-barang third party gini sih. Dan gua udah PO semua, gua bilang sama kalian. Kecuali SNA sih, gua
Gue masih belum kena lah, cuman nanti kita lihat gimana lah ya. Cuman gue udah PO Solomon, Eternal Glory juga gue udah PO ya. Jadi itu nanti mungkin bisa jadi kita bahan edukasi juga ya buat teman-teman ya. Jadi biar kita bisa tahu nih ya, kita proof apakah ini benar-benar KW atau bukan. Jadi gue udah jelasin soal KW dan third party.